Kenal ini, oke. Ini tadi perkenalan udah, sekarang langsung aja ya. Jadi ini yang bakal kita pelajarin hari ini. Ada ciri bakteri, ada warna apa ya? Deh. Ada ciri bakteri, ada perbedaan prokariotik, eukariotik, dan lain-lain. Nah, yang aku ijoin ini itu dia yang menurut aku penting untuk kalian ingat gitu. Aku bakal berusaha untuk jelasin ini yang bagian ijo-ijo ini pelan-pelan. Halo, kedengeran ya? Iya, Kak. Kedengeran ya? Oke, nah jadi kita mau belajar, maaf ya tadi dipanggil. Mau belajar apa kita? Mau belajar Monera. Nah ini yang bakal dipelajarin nanti. Tadi aku udah bilang yang ijo-ijo tuh yang menurut aku penting. Langsung aja ya. Kita ke materinya, karena materinya banyak nih. Nah, klasifikasi Monera. Jadi Monera itu kalau diklasifikasiin itu ada dua. Ada yang namanya Eubacteria sama Archaebacteria. Eubacteria itu apa sama Archaebacteria itu apa nanti bakal aku jelasin. Nah, oke ya, ini ingat dulu nih dua ini. Monera itu dibagi jadi dua, Eubacteria sama Archaea. Gitu. Oke ya, lanjut. Pertama yang mau aku jelasin itu Eubacteria. Nah, apa nih langsung soal? Sepertinya tadi aku bilang kalau ini tuh bakal selang-seling. Jadi, coba dijawab. Ada yang tahu nggak nih? Ciri-ciri umum bakteri ditunjukkan dengan angka. Jawab guys di komen. Nanti aku jelasin jawabannya. Ada yang tahu nggak nih? 1, ukuran kecil. D, ada lagi nih Rati jawab D. Yang lain gimana? Ada tahu nggak? Apa sih kalau nggak tahu juga? E, Elizabeth jawab E. Ayo, siapa lagi? Aku kasih waktu sampai 1952. E. C, karena cinta. Kenapa sih, Ca? Ya udah, oke, nggak apa-apa. Ada lagi yang mau jawab? Ayo coba aja jawab, nggak apa-apa. C4 capek. Capek banget ya belajar ini pasti. Belajar apa kan berkata-kata. Oke. Nggak ada yang mau jawab lagi nih. Dari yang lain. C, E. Coba lagi. Coba lagi. Oke, udah aku jawab aja. Jadi yang benar jawabannya adalah E, guys. Nih, kenapa tuh E? Karena emang jawabannya E, enggak ada yang. Nih, yang pertama, jadi ciri bakteri itu adalah ukurannya kecil, terus mana tuh 4, hidup secara soliter atau berkoloni, dan prokariot. Ini tuh yang paling umum banget gitu. Bakteri ya pasti kecil ya, ukurannya berapa mikro ya? Aku lupa kayaknya 5 mikro gitu kalau nggak salah. Terus hidup secara soliter. Kalau kalian mau tahu, soliter itu artinya sendiri. Sendiri atau saling berpasangan gitu loh. Berpasangan tuh beda ya sama berkelompok. Berpasangan tuh kayak dua gitu, kayak sepasang gitu. Jadi berdua gitu hidupnya. Kalau berkoloni baru dia artinya berkelompok gitu. Terus prokariot. Prokariot itu artinya tidak memiliki membran inti.
Beda ya membrian inti sama membrian sel. Kalau prokariot itu nggak punya membrian inti, bukan membrian sel. Nah, nanti aku jelasin beda. Maksudnya nggak punya membrian inti itu kayak gimana. Terus kenapa nih 2 sama 3 salah? Yang pertama, tidak memiliki dinding sel. Bakteri itu karena dia kecil ya, terus dia kayak, yaudah kasihan aja gitu kan kecil. Jadi dia tuh punya dinding sel. Di mana fungsinya itu sebenarnya untuk pelindung. Jadi dia bukannya nggak punya, justru dia punya gitu. Ini salah nih, bukan tidak, tapi harusnya punya. Memilikinya kenapa aku coret ya? Udah, gitu maksudnya. Terus bersifat multiseluler. Bersifat multiseluler itu salah. Kenapa? Karena si bakteri itu sifatnya adalah uniseluler. Kalau yang multiseluler itu kita nih manusia. Terus jelek banget catatannya, maaf ya. Hewan, manusia, tumbuhan. Pokoknya yang uniseluler tuh cuman si bakteri doang sih. Udah kejamur ke sana-sana tuh udah ini apa namanya? Maksudnya masuknya multiseluler gitu. Maksudnya nih gini, kalau uniseluler tuh gini. Jadi kan bakteri tuh terdiri dari satu sel doang, namanya juga uni. Uni itu satu gitu. Jadi cuma gini doang. Nih, satu sel bakteri ini misalkan bakteri ya. Ya udah, ini namanya bakteri gitu, disebutnya bakteri. Lain banget sama kita nih. Kita yang manusia, itu selnya tuh ada triliunan gitu. Jadi jutaan triliunan sel, banyak banget gitu sampai membentuk kita gitu. Makanya kita dinamain multiseluler karena kita tuh memiliki sel terbuat dari sel yang banyak banget gitu. Gabungan sel saling membentuk fungsi, jadi jaringan, jadi sistem organ sampai jadi kita gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Apa kita lanjut? Lanjut gak nih? Aman. Oke, lanjut. Aku jelasin. Nah, aku jelasin nih si ciri-ciri bakteri ini karena cirinya itu bukan yang hanya di soal doang, tapi ada juga nih di sini. Yang pertama tadi bersel satu atau uniseluler gitu. Inti sel tidak memiliki membran atau prokariot. Nih, maksudnya inti sel tidak memiliki membran tuh gini. Sebenarnya ada di slide berikutnya sih. Yaudah di slide berikutnya aja deh. Ini dulu. Ukuran kecil ya tadi udah ada ya di soal. Terus heterotrof umumnya. Kalau umumnya heterotrof berarti tandanya masih ada yang enggak heterotrof atau masih ada yang autotrof. Autotrof, tapi nggak banyak gitu karena umumnya hetero. Hetero itu nggak bisa membuat makanan sendiri, dia nggak bisa. Jadi dia kalau mau makan dia numpang gitu atau ngambil gitu. Ya gitulah hidupnya bakteri ya, nggak jelas apaan sih, maaf ya. Terus jadi makanya tuh kalau bakteri tuh ada di kasta terendah gitu ibaratnya dia, karena ya udah nih hidupnya gini-gini doang gitu, nggak kayak kita kan kompleks, tapi banyak banget bakteri sama kita banyakkan bakteri gitu. Dan penting ya, nggak semua bakteri berbahaya, yang perlu kalian tahu. Ini chat banyak banget, aku pengen baca deh. Apa tuh namanya? Oh, kalian lagi ngomongin catatan. Oke. Apa lagi ya? Dinding sel dari peptidoglikan. Peptidoglikan itu, ini kayaknya udah sering banget kan kalian denger nih peptidoglikan. Kalau kalian mau tahu peptidoglikan itu apa sih, Kak? Simpelnya si peptidoglikan ini polisakarida digabung sama protein. Kayaknya proteinnya lebih sedikit. Polisakarida apa? Polisakarida itu karbohidrat, guys. Sakar ya. Sakar itu artinya gula. Nah, karbohidrat itu kan gula, gitu. Nah, terus dapat membentuk endospora. Endospora itu, baca lagi, untuk melindungi bakteri dari kondisi lingkungan yang nggak menguntungkan. Maksudnya yang nggak menguntungkan tuh yang gimana? Ya yang merugikan gitu. Misalnya gimana kayak cuacanya ekstrim gitu ya. Atau ya cuacanya ekstrim itu aja, nggak usah pakai atau. Nah, maksudnya gimana nih? Dia ngebentuknya gimana nih si bakterinya? Jadi gini, ini kan misalkan bakteri ya. Bakteri kan punya DNA. Dia makhluk hidup, pasti dia punya DNA. Gitu. Nah, nanti ketika cuaca nih, apa namanya, ada petir gitu. Kenapa sih ada petir? Ya udah, ceritanya ada petir gitu kan. Cuacanya buruk. Ya Allah, jelek banget petirnya. Ya udah, lanjut. Terus habis itu,
buruk kan nih cuaca, dia nggak bisa nih kalau hidup dalam bentuk kayak gini, dia harus membentuk sesuatu yang baru, yaitu namanya endospora. Jadi nanti dia nih si DNA-nya bakal direplikasi atau dikopas gitu, di copy paste ya. Gimana yang gambar ya? Ya ini misalkan DNA yang awal, dia nge-copy nih gini, copy gitu kan. Nah abis di copy, nanti si DNA ini bakal bikin namanya spora. Spora tuh kayak pelindung si DNA yang baru dibikin ini. Ya, misalkan nih sporanya, ini DNA-nya, ini DNA yang lama masih ada. Gitu. Nah, terus abis dia membentuk si spora yang di luar ini, dia bakal mengasingkan diri gitu, keluar dari si bakteri yang sebelumnya. Jadi kayak gini doang gitu. Nah, pas kayak gini, pas dalam bentuk kayak gini, dia namanya endospora gitu. Atau endo itu di dalam, spora tuh yang di luarnya. Jadi di dalam spora gitu. Nah, dia ini kalau udah dalam bentuk endospora, dia tuh bakal tidur gitu istilahnya. Dia nggak bakal ngapa-ngapain gitu. Sampai akhirnya nanti kondisinya udah menguntungkan lagi, baru dia bakal kembali ke bentuk semula gitu. Tapi bukan kembali ke bentuk semula jadi yang dulu gitu. Enggak, tapi dia ngebentuk badan baru lagi, tapi bentuknya sama kayak ini gitu. Ngerti ya endospora ya? Pokoknya gitulah. Tapi kalian nggak perlu tahu proses ini sih. Tapi yang penting kalian tahu kalau bakteri itu diberikan Tuhan atau Allah kelebihan di mana dia kalau lagi kondisinya nggak menguntungkan, kalau kita ibaratnya berlindung di rumah gitu, kalau dia berlindung dalam bentuk endospora gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut gak? Lanjut gak? Aman gak nih guys? Ciri-ciri. Aman gak guys? Lanjut, Kak. Oke, makasih guys. Udah jawab. Jawab aja dong, aku susah baca chat soalnya. Ini gimana sih kok nggak bisa di... Nah, maaf marah-marah ya guys. Nah, ini nih. Maksudnya nggak punya membran inti gimana? Kan tadi aku udah mau jelasin. Membran inti kan tadi kalau punya membran, kalau nggak punya itu kan namanya prokariotik. Kalau punya namanya eukariotik gitu. Nah, by the way, yang prokariotik tuh cuma bakteri ya. Gitu. Jadi emangnya kasihan banget ya pokoknya. Dia beda sendiri gitu. Nah, maksudnya nggak punya membran inti tuh gini guys. Jadi kan nih kalau kalian lihat, ini kan eukariotik nih yang B. Apa namanya? Inti selnya tuh yang ini kan nih, yang ini. Enggak ada yang ini nukleoid. Pokoknya di dalam sini harusnya ada DNA gitulah pokoknya di DNA misalkan gitu. Nah, ini dia punya inti sel, ya kan? Dia punya inti sel. Ini inti sel sebagai pelindung si DNA ini. Nah, sedangkan si bakteri ini nih, inti selnya tuh yang ini nih. Nah, ini kelihatan nggak sih? Pokoknya yang ini ya. Nah, itu. Nah, si bakteri ini inti selnya gini-gini kan. Dia nggak ada pelindungnya kayak si eukariotik. Jadi dia ya udah kayak gini aja gitu, nggak dilindungi sama apa-apa. Nah, makanya dia bilang nggak punya membran inti gitu. Itu guys, udah bedanya gitu doang. Kalau si eukariotik, itu dia punya si inti, bukan inti sel sih, salah, membran inti maksudnya. Maaf guys. Membran inti ya, dia punya membran inti nih yang lingkaran ini. Kalau si prokariotik itu dia nggak punya gitu. Dia nggak dilindungi apa-apa nih si intinya gitu. Paham ya guys? Paham, insya Allah. Jawab dong. Bapak sih nggak jawab juga. Oke. Paham, Kak. Aman, Kak, aman. Aman, oke, alhamdulillah. Lanjut. Soal lagi, itu gue ngocok. Maaf, soal mulu. Oke, lanjut nih, coba. Ada yang tahu nggak? Jawabannya, perbedaan prokariotik dan eukariotik yang benar adalah ngomongnya remet, maaf ya. Ini, ya, jawab aja pokoknya. Yang tahu jawabannya apa? Ayo guys, semangat guys. Ini kok kalau aku buka chat, kelihatan nggak sih di share screen? Pasti A, B, C, D, E. Iya, benar banget Kak Feni. Sangat membantu. B. Siapa tuh namanya K? Beluga tuh gimana cara bacanya? Ya udah nggak apa-apa. E. Nama asli dong guys, biar enak dipanggilnya. D.
A. D. Nggak usah kalian ditanya guys, kalian yakin aja kalau jawab. Nggak tahu. C. Apa nggak guys, nggak tahu. Kan dikasih tahu. Maaf ya, banyak mau. Apalagi nih? Apalagi? Siapa lagi nih yang mau jawab? D. Apa masih mikir? Aku tunggu sampai 20.04. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa sih. A. Siapa lagi nih? Ayo, masih ada yang mau jawab nggak? Sebelum aku jawab. Tuh, Kak Caca. Coba Kak Caca jawab. Takut tambah dewasa. Apa sih kalian nyanyi? A. Sorry. Kalau benar dapat apa, Kak? Dapat makasih ya, gitu udah benar. Nggak, Deng. A. Apa sih gue baca ketawa. Aduh ya Allah, freak, maaf. Ya, oke, udah jawab aja ya, kelamaan. Jadi jawabannya yang benar adalah jeng, nggak jelas. Jawabnya adalah E. Ketawa kakaknya lagi stres berat. Ada yang jawab nggak sih tadi? Gue cuma baca-baca doang, nggak, tapi nggak ada yang jawab ya. Nggak ada yang jawab nggak apa-apa. Kan habis ini tahu. Ya, kita coba bahas dari A dulu. Hanya eukariotik yang mempunyai membran plasma. Guys, bedain tadi seperti yang aku bilang. Membran plasma itu beda dengan membran inti. Itu guys. Membran plasma tuh baik EU maupun pro itu punya gitu. Plasmanya tuh, sitoplasma tuh butuh membran guys. Kalau kalian tahu kan kalau sitoplasma itu bentuknya cairan kan. Kan semua sel punya sitoplasma. Nah, yang namanya juga cairan butuh ibaratnya bak penampungan gitu kan. Nah, dia butuh si membran ini buat ya nanti cairannya kemana-mana kalau nggak ada si ini siapa namanya membran plasma. Selain itu nutrisi kalau mau masuk ke sel itu kan juga harus masuk lewat membran plasma. Kalian masih ingat kan membran plasma tuh yang bentuknya nih kayak gini nih. Ini tuh sangat amat penting loh. Apa sih kalau nggak tahu juga. Masa sedih. Nih yang gini-gini dah pokoknya ya. Ini namanya membran plasma. Baik prokariotik maupun eukariotik itu punya gitu. Jadi jawabannya bukan yang A. Terus prokariotik dan eukariotik memiliki mitokondria. Bentar. Ini tuh salah guys, karena yang punya itu hanya hanya eukariotik ya. Si prokariotik tuh nggak punya. Mitokondria itu kan fungsinya untuk menghasilkan energi ya kan. Menghasilkan energi. Nah, si prokariotik energinya dapat dari mana, Kak? Nanti aku kasih tahu dia dapat dari mana ya. Nah, lanjut. Hanya prokariotik yang mempunyai ribosom. Jawabannya salah. Nih, ribosom tuh baik EU maupun pro itu punya ya guys. Nih kalian nih kuncinya gini, kalau cuma kayak ada pernyataan hanya prokariotik itu kemungkinan besar salah. Kenapa? Karena eukariotik tuh pasti lebih banyak mempunyai sesuatu organ-organ itu gitu, organ sel itu dibandingkan si prokariotik gitu. Nah terus yang D, prokariotik memiliki membran inti. Nah, ini salah ya. Ini sudah pasti salah. Karena kan tadi dibilang, dia aja namanya prokariotik. Prokariotik itu artinya tidak memiliki membran inti. Jadi ini kayak ngaco parah gitu kan. Tidak memiliki membran inti. Makanya salah. Udah pasti salah. Nah, terus kenapa yang E? Karena jawabannya yang E gitu. Hanya prokariotik yang memiliki mesosom. Mesosom itu, nah ini nih. Kalau tadi si eukariotik hasilin energinya lewat mitokondria. Kalau prokariotik menghasilkan energinya lewat mesosom namanya guys, organelnya nih gitu. Gitu guys. Nah, gimana nih? Aman gak nih? Kita lanjut tidak ke pembahasan. Guys, kalau ada berisik-berisik itu bilangnya saya kayak emang berisik namanya. Oke, Kak, lanjut. Oke. Duh, kenapa ya susah di-scroll ya? Apa kita udahan aja? Enggak deh.
perbedaan sel prokariot dan eukariot. Nah, ini yang tadi di soal ya. Ibarat itu pretest gitu, guys. Nih, kalian harus tahu, nih, kalau prokariotik atau bakteri, dia cuma punya 6 ini nih. 6 ini. Selebihnya eukariotik semua yang punya, kecuali si mesosom ini yang tadi, yang penting ya, yang untuk menghasilkan energi. Ya, kalian cukup hafalin yang satu. Kalau kayak gini kan kalian pasti ngerti kan, kalau kayak gini cukup hafalin salah satu aja, kalian pasti hafal yang salah satunya lagi gitu. Membran plasma yang mana nih? Membran plasma atau membran sel itu sama ya guys. Membran ini sama dengan membran sel. Mereka sama. Nih, kalau di bakteri membran selnya yang ini, yang bagian paling dalam nih, yang warnanya krem. Ya, ini membran sel, MS singkat. Terus kalau di eukariotik, membran selnya yang ini. Yang, apa sih ini, warna apa? Coklat. Kenapa gue nulis coklat? Maksudnya membran sel gitu. Oke, sitoplasma yang mana nih? Sitoplasma tuh pasti cairannya. Terus ini sitoplasma yang cairannya nih, sama ya punya. Ribosom mana tuh? Ribosom tuh yang ini nih, yang kecil-kecil bulat-bulat lingkar-lingkar, itu ribosom. Di sini nggak kelihatan ya ribosomnya tuh di di sel eukariotik, tapi harusnya ada nih kecil-kecil gitu. Tapi di sini juga ada nih. Ini kan namanya RE kasar. Kalian tahu kan kalau di eukariotik ada yang namanya RE kasar. RE kasar itu RE yang punya ribosom gitu. Sekilas info. Terus dinding sel juga punya bakteri. Pokoknya dia butuh perlindungan ekstra karena si inti selnya nggak dilindungin, guys. Dinding sel ini yang warna putih. Terus dinding sel tumbuhan itu yang ini yang paling luar. Gitu, guys. Ini kayaknya sel hewan ya. Ini kayaknya sel hewan. Kalau sel hewan nggak punya dinding sel. Sel hewan nggak punya dinding sel ya, guys. Yang punya dinding sel siapa aja, Kak? Ada yang tahu nggak nih yang punya dinding sel? Siapa aja? Jawab aja, guys. Nambah-nambahin pertanyaan aja ya. Tumbuhan. Ya benar, tumbuhan. Keren deh, kalian pasti mau masuk kuliah kan? Ya lah, masa nggak mau. Tumbuhan. Terus, apalagi nih? Ada satu lagi. Bakteri punya, iya benar, bakteri. Kan kita sedang belajar bakteri. Ya, bakteri punya. Iya benar. Mama. Jamur. Iya nih, siapa yang jawab jamur? Ren siapa tuh ya? Ren study ya maksudnya. Iya, jamur. Mereka ya yang punya dinding sel, mereka bertiga doang. Selebihnya tidak punya. Kalian mau tahu nggak nih, hewan, kenapa si tumbuhan nih punya dinding sel tapi hewan nggak punya? Mama punya dinding sel. Denger aja ya. Bilang mama. Mama aku masuk, guys. Aduh, lucu banget lagi. Gak tahu dulu ya, maaf. Iya, tadi mau ngomong apa kan lupa nih, parah banget sih. Kenapa hewan nggak punya dinding sel? Karena dinding sel itu selain untuk pelindung, dia juga untuk mempertahankan tubuhnya gitu, biar tetap kayak gitu. Siapa tuh yang on mic? Biar tetap kayak gitu. Maksudnya apa? Mempertahankan tubuhnya. Jadi kan nih tumbuhannya, misalkan tumbuhan ya, ini tumbuhannya, anggap aja ini tumbuhan. Ini tumbuhan, dia diam kan? Nah, dia tuh butuh struktur yang membuat dia tetap diam gitu. Salah satunya adalah, nah benar, menjaga bentuk sel. Maksudnya mau ngomong itu, guys, ya. Salah satunya adalah dinding sel. Nah, dia biar kejaga nih bentuknya, biar dia tetap diam. Kalau dia nggak punya dinding sel, dia jalan-jalan ya, Kak. Yang nggak tahu sih, ya bisa jadi dia jalan-jalan. Serem banget. Terus kalau misalkan hewan kan jalan-jalan, nggak bisa bikin hewan, guys, maaf ya. Ya, pokoknya hewan ya, nih hewan. Hewan kan jalan-jalan, nah dia tuh nggak butuh dinding sel. Gitu, nggak butuh. Gitu. Benar. Punya sitoskeleton juga. Atau skeleton tuh kan artinya rangka dalam sel.
Apalagi yang penting ya di sini aku nggak mau jelasin ini semua karena ini kayak yang penting kalian tahu perbedaannya apa gitu. Ntar lama kalau ngejelasin semuanya. Yang harus kalian tahu, ya sih ini doang mitokondria sama mesosom. Kalian harus tahu kalau bakteri energinya dari mesosom, kalau si eukariotik itu energinya dari si siapa namanya mitokondria gitu. Nah, oke. Lanjut ya guys, lanjut gak? Lanjut gak? Lanjut gak? Lanjut aja dong. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut. Nah, tebak-tebakan lagi. Nanya mulu ya. Males ngajar ya kakaknya. Nih, nomor 1 apa guys? Nomor 1 apa guys? Pengen tahu nggak? Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya kan? Ini nomor 1 nih. Ada yang tahu tidak? Dinding, cicak-cicak di dinding, kapsul. Lagi. Maksudnya ada yang mau jawab lagi nggak? Hanya ada freak, maaf ya guys. Noda. Astagfirullah, kenapa sih? Noda. Capek banget, receh. Oke, langsung jawab aja. Karena aku mengasumsikan kalian belum tahu. Jadi yang nomor 1 ini atau yang paling luar, itu namanya kapsul. Ya, benar yang jawab kapsul. Apalagi nih, kok tiba-tiba bakteri punya kapsul. Ya, balik lagi seperti yang aku bilang, kalau si bakteri ini kasihan guys. Jadi dia butuh perlindungan yang ekstra, di mana dia butuh kapsul gitu. Kapsul tuh kayak lendir gitu ya. Lendir tuh yang lengket-lengket gitu ya, masa nggak tahu lendir. Pokoknya kayak lendir bentuknya dan fungsinya itu untuk perlindungan. Ini fungsi utama. Aku nggak tahu sih dia ada fungsi lain ya, pokoknya perlindungan. Ini gampangnya biologi tuh pokoknya kalau bagian yang paling luar pasti untuk melindungi. Oke. Bentar ya guys, aku minum dulu. Oke, udah. Lanjut. Nomor 2, ada yang tahu nggak nih guys? Nomor 2. Nomor 2 mana nih? Yang ini. Pilih. Siapa sih ini si Pilih? Oke, benar guys. Yang nomor 2 itu namanya Pilih. Pilih itu rambut halus ya guys. Dia rambut halus. Dia itu fungsinya untuk konjugasi. Bukan buat gerak ya guys. Dia buat konjugasi. Kalau kalian mau tahu apa itu konjugasi, nanti aku jelasin. Konjugasi itu pokoknya yang perlu kalian tahu pada saat ini adalah proses buat reproduksi gitu, buat konjugasi. Terus ada lagi sebenarnya yang rambut-rambut kecil kayak gini. Mungkin yang ini ya, yang bawahnya si Pilih ini namanya tuh Fimbri apa ya? Fimbrinya gimana tulisannya? Aku lupa. Fimbriae kalau nggak salah. Fimbriae. Tapi di sini nggak dikasih tahu, tapi aku tulis aja di sini. Dan dia tuh berbeda ya dengan Pilih. Kalau Pilih itu lebih panjang sedikit. Kalau si Fimbriae itu lebih pendek. Pokoknya pendek banget deh. Nah, dia itu fungsinya untuk dan jumlahnya tuh banyak. Dia fungsinya tuh untuk melekatkan diri ke permukaan sel. Nih, kalian tahu kan bakteri E. coli? Bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli kan itu dia ada di usus manusia. Nah, dia tuh mau dihantam apapun ya, cairan apapun tuh nggak bakal bisa jatuh gitu. Nggak bakal bisa kayak pertahanan tubuhnya jatuh tuh enggak, karena ada si Fimbriae ini. Jadi misalkan nih bakteri ya, itu punya banyak banget bulu-bulu, bukan ya benar bulu, rambut maksudnya, rambut kecil gitu. Dia buat melekat ke misalkan nih dinding usus halus. Ya Allah, nggak bisa gambar, misalkan ini dinding usus halus. Pokoknya dia melekat ke situ. Jadi kayak ibaratnya ya nangkring aja deh pokoknya di situ. Dia nggak bakal bisa pokoknya melekat kencang gitu. Dia nggak bakal bisa jatuh atau tiba-tiba kehilangan keseimbangan gitu, enggak, karena ada si Fimbriae itu gitu. Jadi beda ya guys, Pilih sama Fimbriae. Cuma emang bentuknya mirip. Bedanya kalau Fimbriae sobat namanya, itu dia lebih kecil, lebih pendek, bukan lebih kecil, lebih pendek maksudnya. Oke, lanjut. Nomor mana tuh? Nomor 3 guys. Ada yang tahu nggak nih nomor 3?
Flagel. Azza jawab flagel. Flagel. Ini pintar banget deh. Kalian kayaknya udah nggak usah belajar deh, keluar aja. Nggak ada yang buang. Flagela, benar. Nah, kalau yang si flagela ini baru dia fungsinya buat gerak. Nih ya guys, benar banget dia buat gerak. Nah, ini tuh namanya struktur di luar dinding sel. Struktur di luar dinding sel. Oke, buat dalam dinding sel kita di mana ya mulainya? Ini aku hapus aja ya, karena dia mengganggu. Gak muat takutnya. Nah, aku bedain. Nah, sekarang struktur, tar dulu deh, dinding. Nomor 4 tuh apa guys? Nomor 4. Ini yang warna merah. Nomor 4 apa? Dinding. Benar-benar. Wih, pinter banget sih. Kalian tuh udah belajar ya. Ini hanya mengulas dinding sel. Apa kalian sebenarnya ngelihat catatan aku? Dinding sel itu ya benar. Dinding sel itu fungsinya sama ya, untuk pelindung. Sama tadi, kayak di tumbuhan, dia juga pemberi bentuk pada bakteri. Enggak. Coba tuh. Nggak apa-apa. Tadi aja aku bilang mama, soalnya. Pemberi bentuk bakteri. Nah, kita udah masuk ke dalam-dalam nih, soalnya kita udah ngelewatin dinding sel. Lanjut ya, nomor 5. Mana nomor 5? Iya, itu nomor 5. Apa guys? Itu guys. Itu yang warna biru tuh. Kan itu kalau si dinding sel warna merah ya. Tulis deh warna merah. Kalau nomor 5 warna biru. Beda. Membran plasma. Ih, ya Allah, pinter banget. Nyontek ya? Membran plasma. Parah banget, pinter dibilang nyontek. Membran plasma, benar. Yaitu fungsinya untuk keluar masuknya zat. Keluar, jelek banget tulisannya, nggak apa-apa. Masuknya zat. Sama ada yang namanya mesosom, kan tadi kalian tahu ya, tempat pembentukan mesosom. Jadi sebenarnya kayak mesosom tuh ibaratnya apa ya, tonjolan gitu, tonjolan dari si membran plasma. Bayangin kalau dia nggak punya membran plasma, dia nggak punya mesosom. Kalau dia nggak punya mesosom, dia energi dari mana gitu kan. Jadi emang harus punya membran plasma. Jadi salah ya tadi yang bakteri nggak punya membran plasma, dia bukan nggak punya membran plasma, tapi nggak punya membran inti. Gitu. Tadi nomor berapa kan lupa. Nomor 5, sekarang nomor 6. Nomor 6 apa guys? Nomor 6 itu apa ya? Lihat titik-titik. Aku udah ini nih, apa namanya, spill dikit yang titik-titik. Jadi aku udah sebutin. Sitoplasma, ribosom. Ya, benar. Jawabannya adalah ribosom. Ribosom. Yaps, betul. Ribosom itu fungsinya untuk, semua harus tahu, sintesis protein. Atau sintesis itu adalah pembuatan. Jadi protein dibutuhkan, protein dibuat di ribosom. Semua makhluk hidup tuh butuh protein ya guys. Sampai ke bakteri, virus saja butuh kalau nggak salah ya. Aku lupa sih sebenarnya. Dan ya udah, nggak usah deh terlalu ke jauhan nanti materinya. Oke, nomor 7. Lanjut. Nomor 7 guys. Apa ada yang tahu nggak nih nomor 7? Bentuknya rada-rada apaan tuh gitu. Plasmid. Oke, ada yang mau jawab lagi nggak nih? Nomor 7. Sejauh ini masih salah. Mesosom. Ada lagi yang mau jawab? Oke, nggak usah. Aku jawab aja. 100 buat PPC. Gimana sih bacanya? Iya, benar. Nomor 7 itu adalah mesosom. Kan tadi aku bilang kalau si mesosom ini penonjolan dari membran plasma. Membran plasmanya kan biru nih, dia nempel kan sama membran plasma. Ya tebak aja gitu. Ini kan dia menonjol tuh ke dalam. Dia untuk tadi ya, udah di-mention berkali-kali menghasilkan energi. Menghasilkan energi.
Nomor 8. Ayo, ada yang tahu nomor 8? DNA. Apalagi? Inti sel. Apalagi? Mau jawab lagi inti nukleoid. Ya. Ya. Benar guys, yang benar adalah nukleoid. Sebenarnya ya bisa dibilang inti sel juga sih, cuma kalau di bakteri namanya itu nukleoid. Dia itu isinya ya, namanya juga inti sel, isinya materi genetik. Materi genetiknya berupa DNA dan RNA. Gitu guys. Yap. Oke, lanjut lagi. Nomor 9. Ada yang tahu? Nomor 9. Bulat-bulat tapi gede. Dikit. Plasmid. Lagi yang mau jawab? Aza sangat aktif ya. Apa aku notice Aza doang? Padahal banyak yang selalu menjawab. Apa tuh banyak maksudnya, Cak? Ayo guys, ada lagi yang mau jawab? Bingung ya? Oke, nggak apa-apa. Emang bingung, aku juga bingung dulu. Nomor 9 itu namanya, pasti kalian agak-agak, apaan sih gitu. Namanya tuh granula, guys. Granula ini fungsinya kayak vakuola di sel tumbuhan ya. Kayak vakuola, yaitu dia untuk menyimpan cadangan makanan. Cadangan makanan. Terus pertanyaannya gini, terus si bakteri itu punya vakuola nggak sih? Tambahannya notes. Ya, bakteri itu punya ini guys, punya vakuola, tapi namanya bukan vakuola doang, namanya vakuola gas, dan fungsinya bukan buat cadangan makanan, tapi buat bikin bakteri mengapung. Jadi buat bakteri yang hidupnya di air, bikin bakteri yang hidupnya di air bisa mengapung gitu. Jadi dia tuh kayak ngisi angin gitu, ibaratnya kan dia sama sih bentuknya bulat-bulat juga nih, misalkan bakteri ya, ini vakuola gasnya. Nanti tuh di dalam vakuola gasnya diisi airnya dimasukin ke dalam situ gitu. Bukan, salah. Dimasukin gas-gasnya situ, airnya pada keluar sehingga si bakterinya bisa ngapung gitu. Oke, lanjut nomor 10, guys. Ada berapa sih nih? 11. Ayo, 2 terakhir. Sitoplasma. Oke, silakan. Sito. Iya, sito. Oh ya, jangan lupa isi feedback ya. Sitoplasma. Benar, guys, sitoplasma. Ya, pokoknya kalau misalkan ada panah nunjuknya ke arah dalam gini tapi nggak ke objek, itu pasti sitoplasma ya. Mana sih nomor 10? Nah ini, ya benar. Sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel ya. Dia fungsinya adalah tempat terjadinya reaksi kimia. Lanjut, nomor terakhir nih guys, alhamdulillah. Nomor 11, silakan. Ada yang tahu? Ini yang tadi disuuzonin. Nah, benar, plasmid. Tadi mana yang disuuzonin plasmid ya? Lupa. Kalau nggak salah ribosom ya, plasmid guys, benar. Plasmid itu sebenarnya sama kayak nukleoid, cuma dia bentuknya berbentuk lingkaran aja gitu. Kalau misalkan di Zoom gitu isinya tuh kayak ya granul-granul gini juga, tapi bentuknya membentuk lingkaran gitu. Ya, jadi mirip nukleoid gitu. Oke, lanjut gak guys? Aman gak nih? Aman gak? Lanjut, oke. Bagus banget namanya Lorenzi ya. Nah, pertanyaan lagi nih. Ada 2 lagi pertanyaannya. Oke, silakan dijawab. Langsung jawab aja kayak misalkan A, B, atau B, C gitu ya. Langsung jawab dua-duanya maksudnya.
Baca dulu yang benar. CD. Siapa lagi yang mau jawab selain Cici dan Lorenzi? Elzar, CD, lanjut. Ayo. A sama apa? CD. Saya satu lagi nggak tahu, nggak apa-apa. Ade. Oke. Laptop satu lagi nggak bisa? Nggak, itu setengah nanti jadi potong. Potong. Papa mau cobain aja sahabat. Sorry, siapa ya itu? Papa lagi bisa jalan lagi. Udah. Aku nggak bisa lihat lagi nih. Oke. Oke, bener guys. Jawabannya, maksudnya bener yang jawab itu, tadi yang jawab berapa aja sih pada? Ya, yang jawabannya adalah C dan D. Tadi yang mau jawab A siapa nih? Ini salah banget ya. Dari tadi aku udah mention kalau bakteri itu menghasilkan energinya itu pakai mesosom. Kalau mitokondria untuk semuanya yang termasuk eukariotik. Semua yang termasuk eukariotik itu siapa? Selain bakteri gitu gampangnya. Siapa tuh selain bakteri? Ya tumbuhan, ya jamur, ya siapa namanya hewan. Gitu guys. Oke ya, aman ya. Lanjut yang D. Tadi aku udah sebutin nih. Aku scroll lagi deh. Bagian dari bakteri yang berfungsi untuk konjugasi. Aku emang belum jelasin konjugasi itu apa, tapi aku udah mention kalau fungsi pilih itu untuk konjugasi. Nih guys, konjugasi. Nih ya, ingat-ingat, oke? Kalau beda sama, ingat kalau pilih itu beda sama Fimbriae atau Fimbria. Ya, apa itu. Oke, lanjut ya guys. Lanjut ya. Udah aman kan ya ini? Ada yang mau nanya nggak nih? Yang tadi masih jawab salah, dia mau nanya. Benar, nggak apa-apa salahnya sekarang. Kamu mau tanya, ye apa Ratih? Takut deh mau ditanya. Kenapa Ratih? Fungsi pilih dan fibril sama. Beda. Tadi aku udah jelasin. Nih, mana nih? Nah, kalau pilih tadi untuk konjugasi itu ini ya guys, salah satu proses reproduksi bakteri. Namanya, ya Allah, nah ini reproduksi. Kalau Fimbriae itu untuk melekatkan diri ke permukaan sel gitu. Beda ya Rati? Ada yang mau lagi? Oh Kak, masih. Oh oke maksudnya. Oh mau tanya juga silakan Cici. Ya aku nggak bisa lihat ininya, kayak kalian bisa langsung on mic aja deh kalau nanya. Kenapa Ci? So temen banget ya, kenapa Ci? Kenapa Cici? Gitu. Nanya apa nih? Nanya apa guys? Masih ngetik. Ya udah. Oh, itu udah kayaknya. Vakuola kontraktil sama vakuola gas bedanya gimana? Lupa lagi vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil itu yang ada di hewan ya guys kalau nggak salah. Jadi beda sama vakuola gas. Gitu. Ntar aku cari tahu dulu deh ya tentang vakuola kontraktil. Oke, aku simpan dulu ya pertanyaannya ya. Siapa nih namanya? Cici, nanti aku jawab tenang-tenang. Kita lanjut dulu. Kurang research nih kakaknya. Maaf. Oke, bakteri gram negatif dan positif. Nah, di sini aku mau jelasin, ada chat lagi. Oke, makasih Kak. Oke. Aku soalnya di sini mau promosi Twitter, guys. Nanti tanya di Twitter aku ya. Bakteri gram negatif dan positif. Perbedaannya apa? Nih, aku kasih garis dulu deh. Nih guys, jadi lihat ya, ini struktur dinding sel ya. Ini gambar ini nih. Ini kan kalau ini mah gambar bakterinya ya, yang merah sama yang ungu. Kalau yang ini
struktur dinding sel. Jadi ada yang namanya bakteri gram negatif sama gram positif gitu. Kalau gram negatif itu dia bedanya ya. Nih, kalian harus lihat struktur yang warna ungu bulat ini adalah namanya peptidoglikan. Beda, ini kan gram negatif ya. Ini gram negatif yang sebelah, kalau di aku kiri. Sebelah kiri, mungkin di kamu kanan. Karena aku mirror gitu guys ininya. Kameranya. Kalau ini yang sebelah kanan aku gram positif. Nah, kalau gram negatif itu kita lihat nih, peptidoglikannya ibaratnya cuma satu lapisan. Jadi ciri pertamanya adalah peptidoglikannya tipis gitu. Sedangkan kalau gram positif, temennya tipis, antoninnya tebal gitu. Kalian bisa lihat kan ini yang ungu nih tebal banget gitu kan. Peptidoglikan tebal. Nah, lanjut ke membran. Membran ini dua-duanya kan punya membran kan, sitoplasmic membran atau membran plasma. Nah, tapi kalau si yang gram negatif itu selain dia punya membran plasma, dia juga punya outer membran. Ya, punya outer membran. Punya outer membran. Kalau si yang gram positif dia nggak punya. Gitu. Nah, terus apalagi nih perbedaannya? Nih yang hijau-hijau kayak pohon pinus, aku bingung banget kenapa kayak gini ya gambarnya. Tapi ini nih pokoknya yang hijau-hijau nih, si gram negatif itu punya yang namanya lapisan yang hijau-hijau ini adalah yang hijau namanya lapisan LPS. Apa tuh LPS? LPS adalah lipopolisakarida. Lipopolisakarida itu lipid, guys. Kalian ada yang tahu nggak lipid apa? Ada yang udah belajar biokimia? Tahu nggak guys lipid apa guys? Benar, keren banget deh guys. Iya ya benar, lipid adalah lemak. Jadi dia punya lapisan lemak. Gitu. Terus kalau si yang gram positif dia nggak punya, dia serba kekurangannya ini si positif nggak punya apa-apa. Peptidoglikan doang yang tebal. Terus apa lagi perbedaannya? Udah sih itu doang. Dan ini nih pewarnaannya. Setelah diwarnain pakai sistem pewarnaan, dia warnanya merah. Kalau si yang gram positif dia warnanya ungu. Gitu. Terus yang penting lagi karena si gram negatif itu punya lapisan LPS ini, lapisan lipid, dia itu jadi punya satu ciri lagi yaitu di mana dia tahan terhadap antibiotik. Tahan terhadap antibiotik gitu guys. Nah, sedangkan kalau si yang peptidoglikan tebal ini dia nggak tahan ya. Kebalikannya aja. Nggak tahan terhadap antibiotik gitu. Jadi kalau misalkan ada bakteri ini lagi hidup, terus misalkan dia hidup di tanah nih misalkan bakterinya, terus si tanah itu mengandung antibiotik. Nah dia tuh nggak, kalau bakteri tersebut bakteri gram negatif dia akan tahan. Tapi kalau misalkan bakteri tersebut adalah bakteri gram positif, dia nggak tahan atau bisa jadi mati tuh bakteri nggak bisa hidup gitu karena dia nggak tahan terhadap antibiotik gitu guys. Terus apa lagi harus kalian tahu ya dari si bakteri-bakteri ini? Oh iya, bakteri gram negatif ini biasanya yang tahan-tahan terhadap antibiotik itu biasanya sifatnya patogen. Kalian tahu sifat patogen? Sifat patogen itu sifat yang bisa merugikan ya, memberikan penyakit gitu. Penyakit. Gitu. Tapi balik lagi, kayak aku bilang di awal, nggak semua bakteri itu jahat. Ada bakteri baik, bahkan kita hidup perlu bakteri gitu. Ada yang nanya kah?
Ada ya promosi farmasi lagi belajar Monera. Nggak apa-apa. Ayo guys masuk Kesmas. Nggak belajar Monera sih. Enak kan nggak belajar Monera? Oke. Nah, aman nggak nih guys bakteri gram-gram ini sebelum kita ke soal lagi, soal mulu. Tapi coba diserap dulu, di apa namanya? Ya udah dibaca dulu, soalnya abis ini kita mau jawab soal, semoga benar. Masih ketawa ke TV. Kak Caca no guys, dia tuh nangis setiap hari, nggak deh. Lebih seru FKG. Ayo guys, ini aman gak nih guys bakteri gram positif sama negatif? Kita mau jawab soal di sini. Aman. Oke. Jangan lupa masuk Kesmas. Gak penting. Oke, penting lah. Promosi. Ayo nih jawab. Salah satu ciri bakteri gram positif. Dalam hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Florencia tuh pintar banget ya. Langsung jawab gitu. C. Iya. Waktu TBK tuh soal 15 waktu berapa ya? Gue lupa deh. Ini mah harus cepat. C. Ayo ada yang jawab selain C kah? C. Iya, benar Diva 22,5 deh kayaknya. Soalnya 15. Kalau untuk biologi jujur itu lumayan ya waktunya. Tetap aja kalau nggak tahu jawabannya tetap ini ya. Apa namanya? Amin, pintar semoga Puskesmas juga. Amin. Puskesmas UPN aja guys ketemu aku. Yeah. Oke, jawabannya benar ya guys. C, peptidoglikannya tebal. Ini berarti selain jawaban C, ini adalah apa namanya? Ciri bakteri gram negatif. Gitu. Oke, udah aman ya. Oh iya, aku mau ngasih tahu. Ini tuh soal bakteri gram itu keluar di nomor 1 pas aku TBK tahun kemarin. Jadi kayak dikasih gambar apa namanya? Gambar ini nih, tapi gambarnya nggak kayak gini. Setahu seingat aku gambarnya nggak kayak gini. Terus dikasih kalau nggak salah gram positif gitu, dikasih gambar bakteri gram positif. Terus ditanya gitu, nggak dijelasin dulu. Memiliki peptidoglikan tebal, bla 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 bla, bakteri tersebut adalah bakteri gitu. Sebenarnya gitu doang sih pertanyaannya. Cuman kan kayaknya TBK panik ya, walaupun tahu gitu, kadang kayak apaan ya gitu. Jadi tapi aku kayak semoga ya keluar lagi tahun ini, walaupun sebenarnya jujur soal TBK tahun aku 2021 itu random sih, tapi semoga ini keluar lagi. Soalnya mirip gitu. Ya benar nih, jangan lupa isi G-form feedback. Oke, lanjut ya guys. Nah, bentuk bakteri ini agak-agak nggak penting. Maksudnya bukan nggak penting, tapi kayaknya mah ya nggak akan ditanya gitu. Baik di TO maupun di UTBK. Karena ini kayak terlalu terlalu textbook banget gitu, ngafalin banget gitu, bukan konsep. Nah, jadi bentuk bakteri itu ada yang kokus namanya. Kokus itu artinya bulat. Terus ada yang basil itu artinya batang. Oke. Terus yang terakhir ada yang spiral. Bukan spiral, benar spiral. Ini aku sambil baca-baca buku soalnya guys, takut salah ngomong. Yes, bukan spiral ngomongnya guys, salah, spirilia. Tapi artinya bentuknya spiral gitu. Nah, ya udah harus yang penting kamu tahu aja bakteri ada yang bulat, ada yang batang, ada yang spiral. Nah, kalau yang bulat dinamain ada yang mono itu artinya satu, berarti cuma satu bulatan. Diplo, di itu artinya dua, berarti dua bulatan. Staphylococcus itu pasti familiar banget nih, yang kayak anggur. Kalau di soal ulangan SMA mungkin bisa aja ya guru iseng ngeluarin pertanyaan ini, tapi kalau menurut aku di UTBK kayaknya pembuat soal nggak mungkin iseng itu deh. Streptococcus nih yang kayak rantai kalau nggak salah, ya benar kayak rantai. Kalau Sarkina yang ada 4 kayak gini tapi dia double gitu guys, beda sama tetra ya. Kalau tetra tuh kan nggak double, kan misalnya kalau Sarkina tuh double. Kalau yang si Tetracoccus nih nggak double gitu. Terus
lanjut ke basil, sama kayak tadi. Monobasil, mono itu artinya satu, berarti cuma ada satu batang. Diplobasil, di dua, berarti ada dua batang bentuknya. Streptobasil, itu dia banyak, nggak hanya 4 ya. Dia bisa kayak banyak kayak rantai. Gitu. Lanjut, kita ke yang spiral. Spiral nih, spiral doang. Bentuknya kayak, ibaratnya apa nih? Kayak siapa nih yang coret-coret? Tolong jangan coret-coret guys. Apa nggak sengaja? Apa nggak apa? Ini spiral, ya kayak dua gunung gitu. Kalau ya Allah, maaf. Vibrio itu kayak koma ya. Ini familiarnya dibilangnya kayak bentuk tanda koma. Ya mirip sih bentuk tanda koma. Terus Spiroseta ibaratnya kayak spiral, cuman dia kayak ya lebih kompleks aja gitu. Gitu guys, ini beneran kalian cukup tahu-tahu aja. Oh oke, aku ini dia ngasih tahu dikit. Kalau kokus tuh contohnya ada namanya Neisseria. Tulisannya agak susah ya, Neisseria gonorrhoeae. Itu penyebab penyakit gonore kalau nggak salah. Nama penyakitnya aku lupa. Dengit nggak kak? Ya kan penyakit gonore kan ya? Pokoknya yang buat ini yang ada di kelamin gitu. Kalau nggak salah yang kelaminnya bernanah gitu. Serem banget ya. Yang bikin kelaminnya bernanah. Ini contoh kokus ya. Terus contoh Bacillus E. coli nih terkenal banget ya yang ada di usus kita, yang terus suka ada di feses kita. Sama bakteri penyebab tipes guys, Salmonella typhosa. Kalau bakteri yang menyebabkan penyakit itu sebenarnya nama belakangnya biasanya nama penyakitnya, typhosa kan tipes gitu, gonorrhoeae gonore gitu. Terus kalau yang Spirilia contohnya itu Vibrio kolera yang menyebabkan penyakit kolera. Gitu guys. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke reproduksi bakteri nih. Nah, ada konjugasi yang tadi aku sebutin, Bu, yang pakai pili ya guys, ingat kan? Yang lewat pili. Nanti aku jelasin. Jadi secara reproduksi bakteri itu dibagi menjadi dua. Ada secara aseksual. Nah, ini yang penting ya. Kalau yang tadi bentuk bakteri sebenarnya agak-agak nggak penting. Reproduksi bakteri dan secara aseksual dan secara seksual gitu. Kalau aseksual tuh dia sendiri gitu, jadi nggak kayak kita kalau nikahan cewek sama cowok. Nah, kalau dia ini kayak ya udah gitu sama dirinya sendiri, ternyata dirinya sendiri bisa membentuk bakteri baru gitu. Kalau seksual berarti melibatkan bakteri lain gitu. Kalau aseksual cuma ada satu, pembelahan biner. Kalau seksual ada 3, ada transformasi, ada transduksi, ada konjugasi. Oke, langsung aja kita ke maksud dari setiap poin-poin di atas. Pembelahan biner itu namanya juga pembelahan. Jadi membelah gitu. Nih misalkan ada bakteri, kan? Ini bakterinya. Dia punya DNA. Nah, terus nanti dia kayak membelah jadi 2 gitu. Nanti setiap 2 ini membelah lagi jadi 4 gitu. Pokoknya membelah terus membelah sampai banyak. Gitu guys. Kalau pembelahan biner masih mudah dimengerti ya. Dia cuman ya udah membelah gitu terus ternyata jadi membelah jadi 2, membelah jadi 4. Jadi masih bisa dipahami. Oke. Aman gak nih guys? Pembelahan biner aman kan ya? Aman, Kak. Oke. Nah, biner aman. Oke, lanjut kita ke transformasi. Nah, transformasi ini nih, jadi kan ini ada bakteri ya. Sel bakteri lisis dibaca lisis. Lisis itu artinya pecah. Jadi ini membran plasma dan semua kapsulnya pecah gitu kan. Keluar deh tuh materi genetiknya atau kita bisa bilang DNA nih. DNA bakteri dia keluar gitu kan.
DNA bebas dia keluar. Nah, terus DNA yang keluar ini masuk ke dalam sel bakteri lain. Ini kan bakteri 1 ya, misalkan nama dia. Nah, ini bakteri 2, jadi dia adalah 2 bakteri yang berbeda. Si DNA bakteri yang tadi pecah itu keluar gitu kan, keluar dia menyebar kemana-mana gitu kan, masuk dia ke bakteri lain gitu. Pas dia masuk, ternyata dia jadi bisa nyatu sama, ini kan plasmid ya, tadi kan yang melingkar itu plasmid, sama plasmid bakteri si bakteri baru ini gitu, sehingga si bakteri baru ini jadinya dia udah bukan bakteri 2 lagi, tapi jadi bakteri 3 gitu. Kenapa? Karena dia udah ditambahin DNA dari bakteri lain. Kan pokoknya kalau kita aja kalau misalkan DNA-nya berubah sedikit, kita bisa kayak ada Down syndrome gitu kan. Kalian tahu kan sindrom-sindrom yang menyebabkan perubahan genetik gitu. Perubahan dan lain-lain gitulah pokoknya. Nah, sama kayak bakteri, walaupun dia cuma ditambahin, ibaratnya misalkan kodenya tuh cuman kayak AUG gitu kan, bla 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 bla, tetap jadinya bukan bakteri 2 lagi, dia bakal menjadi bakteri dengan sifat yang baru gitu, karena dia sudah menambah sifat dari bakteri yang tadi DNA-nya lisis itu, atau bukan DNA-nya lisis, dari yang bakterinya lisis itu yang DNA-nya kemana-mana gitu. Gimana guys, transformasi aman tidak? Mutasi ya Kak. Nah iya benar Nurhaliza, yang maksud aku tadi mutasi. Kita tuh pokoknya kayak kalian tahu kan, misalkan ada Down syndrome itu ternyata cuma ada kelainan mutasi di kromosom nomor sekian, bukan di semua kromosom, tapi bisa menyebabkan Down syndrome gitu. Begitu pun bakteri, dia bakal jadi punya bakteri yang sifatnya baru lagi gitu. Oke, aman ya. Oke, lanjut. Transduksi. Nah, kalau transduksi ini pakai perantara. Dia pakai perantara sih. Ayo, ada yang tahu nggak ini apa? Namanya. Si makhluk ini nih. Virus. Nama virusnya ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Ini sering banget nih. Kayak terkenal nih dia makhluk ini. Bener Lintang. Bener Via. Bakteriofag. Jadi dia lewat perantara bakteriofag. Gimana sih tulisannya? Gini ya. Misalkan nih ada bakteri 1 ya ini. Bakteri 1 nih hidupnya normal-normal aja gitu kan. Bakteri 1 hidupnya normal, terus tiba-tiba kalian tahu kan ada bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang menginfeksi bakteri. Virus tuh jahat banget ya, sampai bakteri yang hidupnya kasihan aja sampai diinfeksi. Aku nggak bisa gambar lagi ya, pokoknya gini ya bakteriofag. Ya gitu deh, dia tuh kayak ini kan, dia nempel gitu di kapsulnya si siapa nih namanya bakteri, terus dia menginjeksikan atau menyuntikkan DNA-nya dia kan, yang merah-merah ini nih DNA-nya si virus gitu. Nah terus dia udah kurang ajar emang virus tuh, DNA-nya dimasukin, terus dia bikin tubuh baru dia sampai sebanyak ini gitu kan, bikin virus-virus lain di dalam tubuh bakteri kan. Nah, virus-virus lain sampai virusnya banyak sampai akhirnya bakteri udah nggak kuat lagi nih untuk menampung banyaknya virus, hingga si bakterinya lisis sehingga virusnya keluar gitu. Nah, virus yang keluar ini kan dia bukan hanya ngebawa DNA virus kan, dia ngebawa DNA virus plus DNA bakteri 1, ya kan. Nah, terus dia udah nih virus kan terbang gitu, misalkan atau kemana-mana gitu kan. Nah, pas habis dia kemana-mana, si virus ini bandel banget gitu. Dia menginfeksi lagi bakteri 2. Dia nginfeksi bakteri 2, dia menginjeksikan atau menyuntikkan si DNA virus plus bakteri 1 ke bakteri 2 ini. Ya kan, dia diinjeksiin nih. Alhasil akhirnya jadilah bakteri 3. Di mana bakteri 3 ini nanti DNA-nya bakal ada DNA siapa aja? Ada bakal DNA virus plus DNA bakteri 1 sama DNA bakteri 2 gitu. Jadilah bakteri 3 gitu.
Gimana? Udah pusing? Tapi ini sebenarnya gampang dimengerti sih menurut aku. Pokoknya kayak mirip aja sama yang DNA, sama yang transformasi tadi. Kalau transformasi kan dari DNA yang kemana-mana tuh. Nah kalau ini ada bakteri yang diinfeksi dulu sama virus gitu. Terus virusnya kurang ajar gitu kan, virusnya bikin bakteri satu mati, akhirnya si virusnya ngeinfeksi lagi bakteri lain, jadilah bakteri 3 gitu. Udah Kak, udah pusing, maaf ya Devina. Masih banyak lagi nih. Oke, udah 25.3. Kamu nanya deh, Kak Caca, Kak Feni, kalau aku bikin kayak 2 part gitu, minggu depan boleh nggak? Jawab dong Kak Caca, Kak Feni. Part 2. Tapi nanti jadinya aku banyakin soalnya gitu. Ini soalnya udah jam 25.04, aku takut kalian pusing kalau aku lanjutin. Maksudnya aku selesain dulu nih sampai reproduksi. Aku lanjutin lagi yang lain-lainnya besok. Nggak besok, minggu depan. Dan nanti aku tanya deh. Ini yang lain gimana nih? Selain Devina, apakah udah paham? Udah aman? Devina ada yang mau ditanya? Siapapun terserah. Sudah Kak, aman Kak. Oke. Bentar ya guys. Aman. Oke. Oke deh. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Aku gak nyangka ya bisa selama ini aku ngomong, ya ampun. Jangan lupa isi feedback guys. Promosi. Oh ya. Konjugasi terakhir. Bagian reproduksi seksual oleh bakteri. Konjugasi. Yang tadi pakai apa? Pakai pili. Pakai pili ya guys, bukan pakai Fimbriae. Oke. Nah, ini contohnya nih aku dapat kalau konjugasi, contoh gambar di mikroskopnya nih. Kelihatan kan nih, ini pili nih guys, yang ini. Jauh amat ya. Berarti kalian bayangin kayak pili bisa sepanjang ini gitu. Gitu guys. Ini lebih gampang dimengerti aku rasa konjugasi. Gimana tuh? Jadi gini. Ini bakteri 1 ya, misalkan. Ini bakteri 1 adalah bakteri yang tidak punya plasmid, seperti yang kalian lihat di gambar, bakteri yang nggak punya plasmid. Nah, kalau yang si bakteri 2 ini, bakteri 2 itu dia punya plasmid. Nah, terus serut gitu kan, nih ada pili ibaratnya gitu, dia nyambung lewat pili gitu antara satu bakteri ke bakteri lain. Jadi gambar 2 ini nih, lihat, fokus ke sini. Tuh, kalian lihat kan ada panah di situ, jadi dia mentransferkan plasmidnya, bakteri 2 itu mentransferkan plasmid dia ke bakteri 1 gitu. Dia nge-transfer tapi bukan berarti si bakteri 1 jadi bakteri 2 jadi nggak punya plasmid ya, enggak, kayak sebagian plasmidnya doang gitu dikasih ke bakteri 2. Ini kenapa dua-duanya bakteri 2 namanya? Bakteri 1. Apa aku salah? Jelek banget sih. Hapus dulu. Bakteri 1. Nah, gitu. Ditransfer gitu, guys. Ya, udah pokoknya transfer, kalian ngerti kan? Nah, ini pilihnya nih, yang ini nih. Yang ada kayak jembatan ya, namanya pilih. Apa namanya pilih? Maksudnya ya itu lewat pilih gitu. Jadinya si plasmid ini sekarang ada di bakteri 1 dan ada di bakteri 2 gitu. Ya udah deh, jadinya sekarang bakteri 3 dan bakteri 2 gitu. Bakteri 2 ya akan tetap menjadi diri dia ya. Bakteri 2 akan menjadi tetap diri dia karena dia kan yang tugasnya cuma transfer plasmid. Nah, si bakteri 3 nanti bakal jadi persis kayak bakteri 2 ini gitu. Karena dia dapat plasmid dari bakteri 2. Gitu, guys. Jadi gampang ya, pokoknya kalau konjugasi mentransfer plasmid. Nih, aku coba, kalau nggak salah aku bikin kesimpulan. Nah, biar kalian gampang ingatnya, ada kesimpulan tadi kalau pembelahan. Aku coba bikin tulisan aku bagus. Bismillah bisa.
Pembelahan biner tadi intinya dia membelah ya, membelah jadi 2, jadi apa? Jadi 4 dan seterusnya. Nah, terus ini yang aseksual ya. Terus kalau yang seksual yang pertama tadi ada transformasi. Transformasi itu kata kuncinya adalah masuknya DNA bebas. Masuknya DNA bebas tuh yang tadi ya, DNA kan bakteri pecah tuh, terus DNA-nya kemana-mana gitu. Terus ada selain transformasi, tadi ada transduksi. Transduksi. Keywordnya tetap jelek tulisannya ternyata. Keywordnya tadi adalah lewat perantara bakteriofag. Lewat perantara bakteriofag. Nah, terus yang terakhir ada tadi apa lupa, konjugasi. Konjugasi kata kuncinya pakai pilih. Ya apa ya biar bagus. Melakukan kontak sel. Kontak aja deh, sel kontak melalui pilih gitu guys kesimpulannya untuk mengingat. Jadi kalau mau nginget pembelahan biner ya udah bentar aku highlight, ganti warnanya hijau biru, kenapa ya biru aja deh. Kalau pembelahan biner berarti membelah nih kata kuncinya. Transformasi nih DNA, transduksi bakteriofag, konjugasi pilih gitu. Oke. Gimana? Apakah aman? Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah, Cici. Aman. Bentar ya, guys. Jawab aja dulu aman. Oh, aku kasih waktu deh. Ini, apa namanya, isi feedback. Feedback itu, guys, apa Google Form. Yang dikirim ke Feni. Si feedback dulu ya. Sama subscribe ini apa namanya YouTube Amatori. Sudah isi Kak? Ya yang belum isi ya semuanya. Ya Allah, maksa lagi. Oke, isi dulu ya guys. Aku tunggu sampai ya maksa banget. 21. Ya udah pokoknya isi aja dulu. Aku lagi ngobrol gitu soalnya. Bentar. Membahas tentang part 2 ini guys, Monera. Soalnya ini udah jam 9, takut kalian pusing. Masa kita mau kelar jam 10 kan kayak ya Allah. Oke guys, aku udah nanya. Jadi boleh. Oke, jadi pembahasan Monera lanjutan akan ada di part 2. Minggu depan hari apa ya? Kalau nggak salah hari Minggu. Iya, hari Minggu. Aku mikir dulu sih part 2. Oh ya, kalian jawab aja deh. Part 2 mau aku bahas kayak gini lagi apa aku kasih catatan? Tapi aku kasih catatannya tuh berbentuk kayak gini nih, guys. Promosi. Bentuk kayak PDF, bukan PDF. Kayak foto gini, aku kirim di Twitter aku. Aku post, maksudnya kirim nggak tuh? Aku post di Twitter aku. Mau yang mana guys? Mau aku bahas lagi kayak gini apa aku bikinin catatan? Bolehkah dikasih catatan? Hah, kamu di mana rumahnya? Via. Di tempatku mau udah jam 10, Kak. Bikin catatan aja ya. Oke. Oke, nanti buat jadi nih, aku kasih tahu dulu. Mau catatan Kak, oke. Jadi kan kita tuh masih ada ada soal. Masih ada nih jenis bakteri ini, terus masih ada banyak banget loh, cyanobacteria, sama masih ada nih apa nih coba? Masih ada archaebacteria guys, jadi masih banyak gitu. Nanti aku kasih catatannya. Ya, oke, catatannya. Oke. Berarti kalian harus follow Twitter aku. Promosi ujung-ujungnya. Oke.
Nama Twitter aku apa ya? Ntar aja deh, bahas soal dulu. Nah, ini gampang banget. Ayo, dalam hitungan 5, 3 deh. Jahat. Reproduksi seksual bakteri dengan memindahkan materi genetik melalui pili. Ya Allah, gampang banget soalnya. Aduh, gue bingung banget kenapa ngasih soal gampang. Anak TK juga tahu ya. Kenapa ya? Maaf ya guys, soalnya terlalu gampang, terlalu mudah. Tahu kalian pinter gitu kan. Dia pasti yang gampang aja. Iya guys, cobain kan juga sih. Iya, ya udah. Jawabannya itu nggak perlu aku jelasin lagi. Aku mau jelasin ini deh. Jelasin mulu ya, capek. Fragmentasi sama pembelahan biner bedanya apa? Mungkin kalian ngertinya kayak fragmentasi itu sebenarnya ngebelah juga gitu kan. Mungkin kalian mikirnya kayak gitu. Tapi sebenarnya fragmentasi itu dia bahasanya apa ya? Misalkan nih ya, kalian tahu nggak sih ini cacing apa ya? Lupa deh ini cacing apa. Cacing apa sih namanya? Yang kayak gini bentuknya? Planaria ya. Planaria, iya benar. Tuh kan dikasih tahu Cici, nah planaria. Nah, kalau planaria ini namanya fragmentasi di mana dia suara apa tuh? Apa lagi gitu kan? Ketemu dia ya kita bangga. Iya, kapan lagi ya? Maaf, ngeselin. Nggak apa-apa guys. Oke nih, kalau fragmentasi, ini planaria ya. Nanti ini aku tetap kasih kok ini PDF-nya. PDF catatan ini. Tapi nanti aku bikinin lagi catatan yang lebih enak dilihat gitu yang kayak gini. Nih, kalau planaria, fragmentasi, dia tuh motong badannya sesuka hati dia gitu. Misalkan nih kepala ya. Kepala dia potong. Dia pisah, bukan, fragmentasi itu kata ininya pisah ya. Mepisah, bukan potong. Pisah, terus dia memisahkan si ini nih badan kan, ini kepala, nih badan, nih ekor ya misalkan. Terus dia misahin badannya nih. Terus dia ini misahin ekornya. Nah, nanti si keren banget ya. Andai kita bisa kayak gini. Si pala bisa jadi utuh lagi gitu. Dia bakal jadi 3 cacing planaria baru. Badan bisa jadi cacing planaria lagi. Terus si ekor juga jadi cacing planaria lagi gitu. Jadi ya Allah makin aneh. Maaf ya. Jadi pokoknya kayak gitu kalau fragmentasi, dia memisah-misah bagian tubuhnya, terus jadi dan semua bagian tubuhnya, misalkan dipotong kepala bisa jadi cacing planaria baru, dipotong badan cacing planaria baru gitu. Kalau pembelahan biner tadi kan, kalau pada bakteri itu dia membelah diri gitu. Bakteri kan nggak punya kepala yang nggak kayak cacing planaria gitu. Ya, ini kan tadi. Terus dia kayak ngebelah jadi 2 gitu ya. Bisa dilihat kan ya perbedaannya kalau pembelahan biner sama fragmentasi gitu. Gitu guys. Paham ya nih fragmentasi sama pembelahan biner? Ini tambahan aja sih sebenarnya. Enggak deh, ntar ada bakteri yang fragmentasi cara ininya. Tapi ada deh bakterinya namanya archaea bakteri. Oke, aman gak nih guys fragmentasi sama pembelahan biner perbedaannya? Aman, oke. Oke deh. Aman Kak, oke. Tadi siapa yang nanya ya? Cici nanti aku jawab di Twitter aja ya. Lagi-lagi promosi. Nama Twitter aku itu nanti aku kirim catatan aku. Ntar lihat dulu. Sebenarnya tuh ini Twitter lama gitu guys, dari 2021. Cuma aku kayak baru mau aktif lagi. @SZVIZ. Ribet banget kayak orang alay, maaf ya. Nih, ini nama Twitter aku. Karena aku share, kalau share PPT ini, ntar di-share di Amatoris. Tapi kalau catatan aku yang aku bilang, itu aku share di Twitter aku. Jadi nanti kita minggu depan udah bahas yang lain. Aduh, udah ada yang follow. Masih guys. Apa namanya?
Iya, minggu depan kita bahas yang lain. Insya Allah. Oh, ketik. Makasih banyak sebelumnya. Iya, sama-sama Jessy. CSEZ PZ. Gini ya, guys. Nah, gitu. Oke, guys, kayak yang punya Facebook alay. Oke, aku stop share. Bentar, aku save dulu nih. Kan nggak ke-save, sakit hati. Gue harus nulis ulang lagi. Oke, udah ke-save. Stop share. Recordnya boleh di-stop. Emang apa udah di-stop? Belum ya?